nanti di sini arahnya ke CNF. Kalau yang kemarin Anda biasa ya per baris, nanti bebas boleh Anda memilih, tidak masalah ya. Nah, nanti kalau misalkan ini ya di dalam ini ada Bob adalah orang tua An, kemudian Bob adalah orang tua Pat, dan Pat adalah orang tua Jim, misalkan kayak gini. Ini sama sih caranya. Dan nanti kalau misalkan Anda apakah Bob orang tua dari Pat, misalkan seperti itu, tinggal dibuat aja ini apa namanya yang bisa dibuktikan ya. Jadi misalkan Bob adalah orang tua Pat, ini adalah kesimpulan, ini negasi kesimpulan, kemudian ini Anda ambil salah satu dari ini apa premisnya ya, yang mana yang akan dipilih misalkan seperti itu. Nah, ini dengan menggunakan bagan ya, bagan atau nanti namanya CNF. Ini tinggal sama, kalau ini tidak ada negasi, di sini negasi berarti ketemu himpunan kosong. Kalau ketemu himpunan kosong maka valid gitu. Nah, ini di sini juga misalkan apa namanya X ya, kalau ini ya X bukan orang tua PN, nah NX-nya ini diganti objek atau data apa namanya konstanta atau objek. Di sini bisa barang, bisa nama orang, dan seterusnya. Di sini dituliskan X adalah apa, digantikan dengan Bob seperti yang kemarin. Nah, kemudian dipasangkan jadinya himpunan kosong. Nah, di sini nanti boleh Anda langsung di sini, tidak perlu kayak gini juga nggak apa-apa, langsung di sini Bob adalah bukan orang tua An, di sini juga boleh ya, langsung seperti ini, nggak masalah. Nah, contohnya misalkan contoh 1, semua orang adalah manusia, kemudian makhluk hidup ya di sini ya. Kemudian Socrates adalah seorang manusia ya, atau apa ya, sehingga Socrates adalah makhluk hidup seperti itu. Nah, maka Anda buat seperti ini, dibuat dulu logika predikatnya, kemudian dicari negasi kesimpulan sama ya. Kemudian dibuat insiadu kemarin ya, seperti ini dibuat di sini man X atau X adalah manusia di sini atau laki-laki ya. Kemudian X adalah makhluk hidup, maka di sini nanti X-nya diganti apa? Oh, Socrates ya, diganti Socrates. Maka nanti di dalam apa CNF-nya boleh dibuat langsung Socrates-nya langsung diganti ya, X-nya ini diganti. Nah, di sini Anda perhatikan ya, langsung ini dari tadi ya, X adalah makhluk hidup, ini sembarang ya, ini tadi kan dibalik banyak di sini atau di sininya adalah makhluk hidup, itu bebas dibolak-balik, tidak masalah. Kemudian, nah ini X-nya diganti Socrates ya, X-nya diganti Socrates. Nah, nanti Anda boleh langsung ini aja, tidak apa-apa. Ini sama ini pertama, tidak apa-apa. Yang penting di atas sudah diganti, tidak masalah ya. Ini sama ini dijadikan dicoret apa ini? Ini ya, negasi dan bukan negasinya. Ini kita coret, kemudian hasilnya adalah mortal Socrates. Kemudian di sini digabungkan dengan negasi kesimpulan tadi ya. Nah, kemudian didapatkan himpunan kosong. Maka terbukti bahwa Socrates adalah makhluk hidup. Kemudian cara mengubahnya, jadi sama ya dengan yang kemarin, itu mengubah ke bentuk klausal, kemudian kesimpulan dinegasi dan konversikan hasilnya ke bentuk klausal, kemudian kumpulkan dari langkah 1 dan 2, kemudian lakukan resolusi ya, semua premis dan negasi kesimpulannya dibuat pohon resolusi. Kemudian jika resolusi atau hasil akhirnya nanti adalah himpunan kosong, maka terbukti. Tapi kalau tidak kosong, maka tidak terbukti. Sama seperti di sebelum UTS ya. Nah ini ya, misalkan ini contohnya kita menyukai semua jenis makanan ya. Mangga dan cepeti adalah makanan, kemudian semua makanan itu
semuanya ya. Jadi semua makanan itu dan masih semua yang bisa dimakan dan masih hidup itu adalah makanan. Kemudian kita makan almond dan ini masih hidup atau ada kehidupan masih hidup ya ini ya, alive ini ya. Kemudian buktikan bahwa kita menyukai almond. Nah, itu Anda buat seperti ini ya, seperti ini. Kita buat menjadi dijadikan FOL-nya. Kalau sudah kita buat apa namanya klausalnya di sini semuanya sudah dibuat klausal. Kemudian kalau sudah nih negasi kesimpulannya kan kita menyukai almond. Nah, kemudian dinegasikan kita tidak menyukai almond. Kemudian kita pasang-pasangkan aja. Kita pasangkan CNF-nya ini kemudian X-nya diganti dengan almond. Ini X-nya diganti dengan almond, kita jadikan satu, kemudian nanti hasilnya apa? Hasilnya himpunan kosong. Oh, berarti terbukti bahwa valid atau kesimpulannya valid. Di sini catatan premis 2 tidak dipakai, tidak masalah ya. Premis 2 tidak dipakai, tidak masalah. Jadi yang penting Anda bisa mendapatkan himpunan kosong. Jadi tidak harus semua premis dipakai. Dulu Bu Yani pernah bilang kalau premis itu tidak ada hubungannya, pasti tidak dipakai ya. Nah, maka di situ boleh ya tidak dipakai asalkan dia dapat himpunan kosong. Nih, seperti ini juga sama ya. Step hanya menyukai kursus yang mudah ya. Hati-hati hanya menyukai ya. Jadi nanti dibalik ya. Hanya jika di sini nanti dibalik yang belakang maka depan. Kemudian semua kursus dalam basket weaving ya atau di dalam anyaman bambu ya. Nah, itu keranjang ya, anyaman keranjang ya di sini. Itu adalah mudah. BK301 adalah jenis kursus basket weaving ya. Kemudian apakah kursus yang disukai ya, yang Steve sukai itu apa? Yang pertama, ini Anda buat bentuk seperti ini ya, berarti jika kursus itu mudah, maka Steve suka kursus tersebut. Kemudian untuk setiap ini kursus dalam basket weaving itu adalah mudah ya, setiap ini itu basket weaving itu adalah mudah. Kemudian BK01 adalah jenis basket weaving. Nah, di sini kita buat lausannya, kita buat lausan, ini dibuat lausannya, ini juga dibuat lausannya, kemudian ini kita buat lausannya. Setelah itu kita buat bentuknya. Nah, ini sama kan, kita coret apa yang bisa kita coret ya, yang tidak ada, misalkan ini isi dan tidak isi ya, atau mudah dan tidak mudah, ini kita coret. Ini hasilnya apa ya? Nah, ini BK301 ya yang dimaksud ya. Kemudian di sini kita coret apa ini? Ini tidak mudah sama tidak mudah ya. Kemudian ketemu Steve suka BK01 dan BK01 bukan merupakan basket weaving. Kemudian di sini BK301 basket weaving, merupakan basket weaving. Kemudian dijadikan satu, inilah kesimpulannya. Sama ya dengan yang kemarin itu ya. Jadi sama, sehingga Anda nggak pakai bagan nggak apa-apa. Kalau Anda pakai bagan kesulitan, maka gunakan yang kayak kemarin di mode 1-1 itu. Nah, ini juga ini kemarin sudah ya, semua kucing adalah hewan menyusui. Nah, ini kita buat yang kedua ini ya. Ini Anda disuruh membuktikan kevalidannya ya. Saya buat ini contohnya. Saya buka Canva ya.
kesimpulan di sini apa semua orang yang sabar akan berhati tenang. Di sini berarti yang pertama Anda tulis semua orang, berarti semua di sini simbol semua ya. Nah, semua X di mana X adalah sabar, langsung boleh ya sabar. Namanya yang sabar itu pasti manusia ya. Nah, yang sabar maka dia berhati tenang, berarti tenang. Terus yang ringkas saja ya, biar tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua, tidak ada orang berhati tenang cepat naik darah. Berarti semua juga ya, semua orang yang hatinya tenang, itu ya kalau diterjemahkan seperti itu ya, yang hatinya tenang. Nah, yang hatinya tenang apa? Dia tidak cepat naik darah. Itu ya, artinya seperti itu. Jadi tidak ada orang berhati tenang cepat naik darah. Itu artinya semua orang yang berhati tenang tidak cepat naik darah. Nah, tidak naik darah. Nah, artinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, Alisa adalah orang yang sabar. Sabar, Alisa. Kemudian yang keempat adalah Alisa adalah tidak cepat naik darah. Tidak cepat naik darah. Alisa tidak naik darah. Alisa. Nah, ini adalah kesimpulan. Nah, maka Anda buat klausa, bentuk klausanya. Klausanya yang pertama adalah apa itu? Sabar. Nah, di sini karena sudah bentuk klausa boleh langsung dibuat Alisa ya. Nah, kemudian tidak ya, karena ini bentuknya kalau dibuat atau itu negasi ya. Jadi negasi gini ya. Sabar, koma, tenang, bisa. Ini pertama, bentuk klausa yang pertama. Bentuk klausa yang kedua berarti apa? Tidak tenang. Nah, Alisa juga ya. Ini karena sudah kemarin itu kalau bentuk klausa itu sudah jadi konstantanya dimasukkan karena semua dan eksistensialnya hilang. Tidak naik darah. Naik darah Alisa. Ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar Alisa. Sabar Alisa. Kemudian yang keempat, nah, negasi kesimpulan tidak naik darah. Alisa tidak naik darah, berarti negasinya apa? Naik darah Alisa. Naik darah Alisa. Nah, kemudian Anda mau bikin CNF-nya boleh ya. Kalau dari situ CNF-nya berarti nah, kita mau pakai lanjut boleh, mau pakai CNF boleh ya. Kalau mau pakai CNF berarti pakai diagram ya. Kita ambil ya, kita copy saja. Di sini misalkan, kemudian kita pasangkan ya, dengan ada enggak ini tenang dia ada, kita pasangkan 1 dan 2.
kita pasangkan di sini. Nah, kemudian kita tarik ya, kita tarik. Nah, ini ke sini. Nah, kemudian kita buat ke sini. Nah, ini hasilnya apa? Nah, hasilnya kita tulis. Nah, hasilnya di sini kita tulis apa ini hasilnya? Nah, tenang sama tidak tenang kita hilangkan. Berarti hasilnya ini kita copy aja. Oke, nah koma mana? Koma ini tidak naik darah. Nah, kemudian kita gabung dengan apa nih? Kita gabung dengan ini, oh sabar ini ya. Tapi sini. Nah, kemudian kita anu lagi. Nah, misalkan biar nggak terlalu ke sana, boleh ini kayak gini enggak apa-apa ya. Ini, kemudian yang sebelah sini kita buat sini. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya yang hilang apa? Sabar ya. Sabarnya dengan tidak sabar hilang. Berarti tinggal naik darah. Kita copy aja nih. Nah, kemudian kita pasangkan apa? Ini negasi kesimpulan. Nah, kita jadikan satu lagi. Nah, hasilnya apa? Nah, hilang kan? Di sini hasilnya adalah, nah berarti apa? Terbukti bahwa apa? Alisa tidak cepat naik. Nah, seperti ini sama. Kalau misalkan Bu, boleh enggak saya pakai lanjutan? Boleh. Ini gampang kan? Boleh juga. Ini kita copy dulu. Nah, kalau mau pakai lanjutan dari sini, ini kan 5. Nah, 5 berarti apa? Sabar sama ini ya. Hasilnya adalah sabar. Kita copy. Ctrl V, koma, kita naik darahnya, kita copy. Ctrl V. Kemudian ini ditulis dari mana. Nah, kalau pakai ini seperti ini ya. Nah, ini dari 1 dan 2. Kemudian yang keenam, ya kita ini ya. Nah, ini tadi dengan sabar. Nah, ketemunya apa? Naik darah. Nah, ini dari mana? Nah, kalau yang ini kan ditulis, kalau tadi tidak ditulis. Bedanya hanya itu. Dari 3 dan 5. Nah, kemudian yang ketujuh ya bisa ini sama ini ya. Nah, jadi apa? Himpunan kosong. Nah, ini dari mana? Dari 4 dan 6. 4 dan 6.
Ada selesai jadi himpunan kosong. Jadi terbukti bahwa Alisa tidak cepat naik darah. Nah, gitu. Ini jadi Anda boleh menggunakan bagan CNF ini atau Anda boleh menggunakan seperti ini ya, dilanjut aja. Itu paham sampai sini? Nggak susah ya. Nah, nanti kita tinggal soal-soalnya aja, mungkin argumennya kita tambah ya. Anda bebas, boleh Bu Yani membebaskan Anda mau pakai cara yang mana, yang penting Anda paham ya, paham. Pakai yang mana aja boleh. Kan yang susah itu sebenarnya hanya membuat ini ya, membuat apa namanya, tahu menerjemahkan dari yang apa namanya, dari pernyataan atau kalimat natural menjadi FOL, itu yang agak sulit sebenarnya seperti itu. Kalau Anda sudah membuat menjadi FOL, membentuk klausa juga nggak terlalu sulit ya. Apalagi yang kuantor ini justru tidak terlalu sulit dibanding Anda kemarin yang ini ya, apa namanya, yang logika matematika ya. Cuman di sini kalau memang kompleks memang agak sulit ya. Nanti kalau misalkan ada dan sebagainya Anda harus hati-hati. Kemudian kalau ada jika dan hanya jika itu Anda juga harus hati-hati karena agak panjang ya, seperti di Indo yang dulu itu. Bedanya cuma itu. Kalau di Indo itu tidak ada kuantor sehingga Anda tinggal mengubahnya aja ke bentuk dari logika matematika membentuk klausa. Tapi kalau di logika predikat itu adanya ini apa, kuantor ya, ada kuantor sehingga itu harus menghilangkan. Jadi menghilangkan kuantor dengan menggantinya menjadi suatu konstanta atau objek ya. Jadi atau di sini bisa benda, bisa orang dan sebagainya, tergantung apa yang ditanyakan. Seperti itu. Bebas, nanti boleh Anda pakai ini aja, enggak masalah. Itu ya, ini sudah terakhir ya, sudah materi terakhir. Mungkin nanti dua pertemuan di depan itu kita tinggal bahas soal-soal yang biar nanti Anda banyak yang paham ya. Kalau ada soal-soal seperti di nanti hampir sama dengan UTS atau kisi-kisi yang akan kita berikan, itu Anda lebih mudah sehingga nilainya bagus-bagus ya kayak kemarin. Ada yang ditanyakan? Ya silakan Naufal Fawazi. Bu, ini kan sama seperti materi prinsip resolusi yang biasanya ya, Bu. Terus hasil akhirnya kan kesimpulannya terbukti atau tidak terbukti. Nah, kalau di slide terakhir itu yang slide 14 itu apakah itu mencari kesimpulannya atau membuktikan ya, Bu? Yang di tadi kan sudah ada membuktikan, ada mencari kesimpulan. Kalau mencari kesimpulan ya sama dengan yang dulu dicoret-coret, kemudian hasil terakhirnya apa, sudah itu aja. Iya, oke. Di slide 14 aja kan ada yang menarik kesimpulan, ada kan? Bentar, ini saya dulu. Jadi bisa menarik kesimpulan, bisa membuktikan. Mana tadi ya? Nah, aduh, ini. Nah, ini. Nah, ini kan menyimpulkan ini kalau ini. Ya, yang sama kita gabungkan ya. Kemudian hasil akhirnya adalah ini. Ini sama dengan kalau Anda pakai aturan inferensi ya pada logika matematika kemarin. Jadi misalkan ini modus ponen, modus tolen, ya nanti hasil akhirnya itu merupakan kesimpulan. Seperti pada UTS kemarin. Nah, ini sebenarnya sama prinsipnya, cuman kalau ini kan sudah pakai apa? Klausa kan tinggal coret-coret aja sih mana. Sebenarnya boleh cara coret-coret itu nggak masalah. Bu ini kan kadang-kadang ya kalau misalkan pengen cepat ngoreksi kayak gitu kan tinggal Bu Yani coret aja. Oh ini sama ini, coret hasilnya apa kayak gitu. Nggak masalah, boleh-boleh aja. Misalkan tapi caranya jangan seperti itu ya. Nanti kalau di ini Bu Yani hanya untuk mengoreksi aja. Seperti yang tadi ini kan
Ini kebetulan nggak seluruhnya dibentuk klausa ya, jadi ini masih ada ini XX-nya ya, karena biasanya bentuk klausa itu sudah dalam bentuk ini siapa orangnya. Ini dianggap aja misalkan BK01 ya, ini dicoret aja isi dengan tidak isi ya, atau mudah dengan tidak mudah ini dicoret. Kemudian ini apa ini basket weaving sama ini ya non basket weaving sama basket weaving ini kita coret, hasilnya kan tinggal ini aja. Terakhir kan ini yang nggak dicoret kan ini ya, inilah apa kesimpulannya seperti itu gitu Mas Fawas, paham? Tapi kalau semisal memungkinkan nggak sih kalau suatu soal saat mencari kesimpulan tapi hasil akhirnya itu lebih dari satu fungsi itu loh. Nah, itu kan lebih. Maaf baterai Bu Yani habis. Jadi kayak tadi ya, misalkan yang slide berapa ya tadi? Nah ini kan premis 2 nggak terpakai nih. Misalkan ini kan ya mau coret-coret ini. Nah ini kan food ini negasi kesimpulan kita ini ya, kita abaikan ya, kesimpulannya kita abaikan misalkan. Ini kan jadi ini ya foodnya kan kita ambilnya adalah almond ya, foodnya almond karena yang nanti itu kita suka almond, ini almond kita ini kan ya, almondnya kita apa ini jadi almond ya, ini dia ini almond bukan makanan, kemudian sama ini ya X suka Y, ini apa X-nya sebentar kita, nah kitanya X ya, sorry X-nya ada gitu, oh dua ya, ini ada dua fungsi ya, kita sama almond ya, kita X Y-nya almond. Nah ini berarti nanti karena ada ini makan almond ini ya, X makan almond ini, kemudian di sini X-nya diganti kita, di sini adalah almond kita buat nih. Nah, ini kita coret aja ya, kita coret, misalkan ini coret, kita coret, misalkan kita nggak ada ini ya, ini kita hilangkan misalkan seperti itu. Ini kita almond ini kita hilangkan, maka akan ini kita coret, foodnya kita hilangkan, kita like sama tidak suka sama suka kita hilangkan, jadi food ini kan. Kemudian ini ada 3 almond food kita hilangkan, masih ada 2 ini kan. Ini. Nah, ini nanti ini kan tinggal ini ya, ini kita hilangkan. Ini kan tidak ada. Kita suka almond ini kan ini apa namanya? Kesimpulan nih, negasi kesimpulan. Kita cari yang lain. Oh, ada ini kan, adanya cuma live sama ini. Kita live ada ya tadi. Kita oh ya ada. Ini kita adalah ini ya, hidup ini sama ini. Nah, ini sama ini kita apa? Kita jadikan apa namanya, dibuang ya, kita buang. Kemudian masih ini kita tidak hidup. Kemudian ada lagi ini kita tidak makan almond. Nah, kita tidak makan almond ya, kita tidak makan almond. Di sini kita ada lagi enggak ini? Bentar. Live kita tidak
Oh, tidak ada ya, berarti betul. Nah, kemudian food mango dan food seperti ini kan tidak ada. Nah, berarti kan ini tidak harus, atau premis 2 ini kita hilangkan. Oh, berarti ini apa namanya, kesimpulannya adalah kita tidak makan almond. Nah, gitu. Atau karena di sini kita tidak makan almond, kalau ini dilanjutkan aja ya, kita tidak makan almond. Itu contohnya seperti itu. Kalau mau pakai ini dari 1 dan 2 kayak dulu ya. Jadi misalkan ini tadi, nah kalau yang ini tadi, yang contoh soal tadi ya, biar gampang, biar yang Bu Yeni tuliskan dalam Word ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini tadi tidak naik darah, itu kita karena kesimpulan negasi dari ini ya, ininya ya, copy. Nah, misalkan adanya ini, berarti ada yang keempat apa ini? Nah, kita ini kan tadi kan cuma 3 ini premisnya. Nah, kita coret aja, kita yang nggak tahu ini tenang sama tidak tenang. Berarti kan ini ya. Ya, rendahnya aja. Kalau bagaimana kalau kita menarik suatu kesimpulan? Oke, kemudian ya, kemudian ini dari mana ini? Dari 1 dan 2. Kemudian yang kelima adalah ini 3 dan 4 kan bisa nih, jadinya apa? Jadinya ini. Nah, ini dari 3 dan 4. Nah, udah selesai kan? Nah, berarti ini kesimpulannya yang terakhir. Ini kan 1, 2, 3, 4 sudah kepakai semua. Kalau misalkan 2 nggak kepakai, misalkan nggak ada hubungannya, ya nggak masalah, nggak dipakai ya. Nah, jadi kesimpulannya, nah kita ambil suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Alisa tidak naik darah. Tidak cepat naik darah. Nah, gini, paham? Ini ya, ini contoh penarikan kesimpulan. Contoh penarikan kesimpulan. Nah, seperti ini. Paham? Jadi premisnya, ini misalkan saya tulis premis. Ini premis 1. Kemudian ini premis 2. Kemudian ini premis 3. Nah, berarti kan nggak ada kesimpulan. Nah, kemudian di sini hasilnya. Nah, paham Fawas? Paham Bu, makasih Bu. Oke, gitu ya. Jadi caranya udah di ini aja, sama caranya sama persis ya dengan yang kemarin, aturan inferensi, kemudian apa namanya prinsip resolusi, tinggal dicoret yang tidak apa namanya misalkan sabar dan tidak sabar kayak gitu ya. Iya Bu. Ya, ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, kuliahnya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keputusan Prodi menjadi yang terbaik buat Anda semuanya ya. Kuliahnya sampai di sini dulu. Bu Yani berterima kasih atas semua perhatian Anda, dan misalkan kita nanti offline, kita akan ketemu lagi, ketemu dengan tatap muka ya. Karena ini apa, unggulan itu kan sedikit kelasnya atau mahasiswanya kan sedikit. Memang
kalau yang mahasiswa sedikit itu kebanyakan kalau offline itu lebih ini ya, lebih diutamakan kayaknya ya. Jadi kalau kelasnya sedikit biasanya offline. Kemudian kalau mahasiswanya banyak itu nanti gantian, separuh offline, separuh online. Jadi gantian, mungkin bisa 13 online, 14 offline kayak gitu, atau kebalikannya bisa jadi seperti itu. Atau mungkin nanti bisa 13 apa namanya, yang 13 yang satu offline, satunya online, berarti kan tetap ini merekam ya. Atau apa kebalikannya seperti itu. Nanti bagaimana keputusan Prodi, nanti insya Allah akan Bu Yani share ya keputusan yang ada di Prodi. Biar nanti Anda siap-siap, kalau misalkan offline semua berarti kan Anda harus ke Semarang yang rumahnya di ini. Ada nggak yang belum vaksin? Saya Bu. Naufal belum vaksin sama sekali. Booster yang belum, ini tapi ikut Odinus yang besok. Tapi 1-2 udah vaksin? Udah. Oh, enggak apa-apa. 1-2 sudah enggak masalah. Enggak masalah. Booster itu kan pilihan. Ya, jadi tapi usahakan booster, cuman kan kayaknya Bu Yani baca syaratnya itu 1-2 ya. Jadi vaksin 1-2. Gitu ya. Ya, terima kasih.